Scratch. Just a Did scratch. they find the men who attacked? Sonny, stay right there. The rest Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah hadir dan mau klik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang penuh dengan plot twist dan penuh dengan adegan 18 tahun ke atas. Oke, jangan lupa di subscribe dulu biar kita gaskan. Di awal film kita diperlihatkan seorang lelaki yang sedang pergi merantau ke kota untuk mencari pekerjaan, dan lelaki ini bernama Sunny. Sesampainya di kota, dia pun mampir ke sebuah bengkel yang akan menawarkan pekerjaan. Tetapi pekerjaan yang diinginkan tidak berbuah hasil karena Sunny datang terlambat ke bengkel tersebut dan pekerjaan tersebut telah diberikan kepada orang lain. Sehingga membuat Sunny pun menjadi frustasi karena Sunny sudah jauh datang dari kampung untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak berbuah hasil. Kemudian Sunny pun mencari sebuah tempat penginapan, tetapi uang yang dimiliki Sunny tidaklah cukup untuk menyewa sebuah motel. Di saat Sunny sedang tertidur di pinggir kota, ternyata ada kejadian tak terduga, di mana ada seorang pria tua sedang berkelahi dengan orang tak dikenal. Lalu akhirnya Sunny pun menolong kakek tua tersebut. Dan si kakek ini bernama George. Dikarenakan merasa sudah ditolong dan berhutang nyawa, kakek tersebut pun mengajak Sunny untuk menginap dan makan malam di rumahnya. Meskipun awalnya istri George yang bernama Larissa menolaknya, dikarenakan Sunny ini adalah pria yang baru mereka kenal. you ride along with the rest of me, Bess. And we can talk about it. That's the least I could do. Singkat cerita, sesampainya di rumah George, mereka bertiga pun makan malam bersama. Dan di sini, Sunny menceritakan bahwa dia baru saja merantau dari kampung untuk mencari pekerjaan. Dan dia ahli dalam bidang perbengkelan. Akhirnya, kakek George pun meminta Sunny untuk bekerja dengannya, dikarenakan dia juga membutuhkan montir handal. Lalu, Sunny pun menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Apalagi, Sunny pun diperbolehkan menginap di rumah tersebut. Dan di pagi harinya, George pun mengajak Sunny pergi ke garasi mobilnya. Di sini, Sunny diperlihatkan mobil idaman George yang sedang rusak. Dan George pun berjanji akan memberikan gaji yang besar jika mobil tersebut berhasil diperbaiki. Sunny pun menjalani aktivitasnya seperti biasa, yaitu memperbaiki mobil George. Hari demi hari pun telah dilalui Sunny sebagai montir di rumah tersebut. Tetapi ada suatu hal yang janggal di sini, di mana ternyata Sunny selalu melirik dan memperhatikan Larissa, sehingga membuat Larissa pun merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya Larissa pun mengancam Sunny agar Sunny bisa lebih bekerja profesional, karena Larissa bisa saja mengusir Sunny jika dia mau. Tetapi Sunny pun malah semakin berani untuk merayu Larissa, di mana Sunny berkata bahwa Larissa sangatlah tidak pantas menjadi istri kakek tua tersebut. Larissa pun tampak marah dengan perkataan Sunny. Dia pun pergi dari sana dan meninggalkan Sunny. Saat malam tiba, Sunny pun diajak kembali untuk makan malam bersama. Seperti biasa, Sunny pun tak henti mencuri pandang dari Larissa. Lalu di saat makan malam selesai, Sunny pun bergegas menuju ke dapur untuk menemui Larissa yang sedang mencuci piring. Tanpa pikir panjang, Sunny pun langsung melakukan aksi kotornya yang membuat Larissa terbawa suasana. Singkat cerita, di pagi harinya, Sunny pun memberitahu George bahwa mobil idamannya telah selesai diperbaiki. Tetapi dengan cerdiknya, Sunny pun mengatakan bahwa George harus membeli beberapa komponen mobil yang tidak lengkap dan harus dibeli ke kota. Akhirnya, George pun pergi ke kota untuk mencarinya. Di momen ini, Sunny pun benar-benar memanfaatkan keadaan. Tanpa pikir panjang, dia langsung menemui Larissa, di mana ternyata Larissa pun menginginkan pembuahan bersama Sunny, mengingat suaminya yang sudah tua dan kurang bersensasi. Dan akhirnya hubungan terlarang tersebut pun terjadi. Tak selang berapa lama, George pun pulang dari kota, membawa barang mobil yang dibeli.
Akhirnya setelah semua komponen dipasang, mobil idaman George pun mau menyala kembali. Hal ini pun membuat George bahagia kegirangan, sehingga membuat George benar-benar mempercayai kehebatan Sunny sebagai seorang montir. Di malam harinya mereka mengadakan pesta minum-minum bersama untuk merayakan kebahagiaan George yang telah mendapatkan kembali mobil idamannya. Dikarenakan terlalu bahagia dan terlalu minum banyak, George pun akhirnya tumbang. Kesempatan ini pun benar-benar dimanfaatkan Sunny untuk naik ke atas ke kamar Larissa. Dan akhirnya terjadilah adegan percintaan dan permantap-mantapan. Setelah selesai bermantap-mantapan, mereka pun berdiskusi bagaimana jika mereka pergi berdua dari sana dan menjalin hidup bersama di luar sana. Tetapi niat itu agak sulit mengingat mereka sama-sama tidak memiliki uang. Di keesokan paginya, George pun mengajak Sunny pergi ke sebuah lahan kosong. Sesampainya di lahan kosong tersebut, George pun tampak marah kepada Sunny, sehingga membuat Sunny tampak khawatir. Tetapi ternyata George tidak benar-benar marah, di mana George pun memberitahu Sunny bahwa dia memiliki impian untuk membangun trik sirkuit balapan di lahan tersebut. Dan George pun berharap Sunny bisa membantunya agar impiannya bisa tercapai. Singkat cerita, Sunny pun memiliki rencana untuk menyingkirkan George, lalu menguras harta George, sehingga Sunny dan Larissa pun bisa hidup bersama. Dan Sunny pun memberitahu Larissa dia harus selalu bersikap baik kepada George agar George tidak curiga dengan rencana mereka. Lalu di sini kita diperlihatkan George sedang merencanakan pembangunan sirkuitnya. Tetapi di sisi lain ternyata Larissa malah pergi ke kota untuk menemui Sunny yang sedang menunggu dan terlebih dahulu sampai di motel. Dan seperti biasa adegan permantap-mantapan pun terjadi lagi. Dan di keesokan harinya, Sunny pun mendapatkan ide untuk menyingkirkan George, yaitu dengan cara menimpa George dengan traktor, lalu menganggap kejadian tersebut murni kecelakaan kerja. Tetapi Larissa menolaknya dikarenakan rasa takut. Sampai Sunny pun meyakinkan Larissa bahwa semua akan berjalan lancar dan sesuai rencana. Akhirnya Larissa pun menyetujui keinginan tersebut. Lalu di sini kita diperlihatkan di mana misi mereka sedang dijalankan. Saat sedang bekerja di bengkel tersebut, Sunny pun tampak berpura-pura kesulitan dan meminta bantuan George untuk menolongnya. Dan di saat posisi sudah tepat dan akurat, Larissa pun menarik tuas tersebut, membuat George tertimpa traktor. Tetapi naasnya rencana mereka tidak berjalan mulus, di mana ternyata tangan Sunny pun tersangkut di traktor tersebut. Kemudian Larissa pun tampak cemas dengan kejadian tersebut. Tetapi Sunny menyuruh Larissa untuk pergi dari bengkel tersebut agar tidak ada yang mencurigai dan semua tampak seperti kecelakaan. Akhirnya Larissa pun pergi dari sana dengan rasa ketakutan. Tidak lupa Larissa membuang sepatu yang digunakannya karena terkena noda darah. Dan sadisnya, di sini Larissa pun berpura-pura berbelanja di supermarket agar tidak ada yang mencurigai. Tak selang berapa lama, Larissa pun ditelepon oleh pihak kepolisian untuk sesegera mungkin pulang ke rumah. Saat sesampainya di rumah, Larissa pun mulai memainkan perannya dengan berpura-pura bersedih dan menangis di hadapan polisi. Lalu di malam harinya, detektif yang menangani kasus ini pun mulai menaruh rasa curiga, dikarenakan banyak kejanggalan yang terjadi di tempat kejadian perkara. Kemudian di pagi harinya, detektif yang menangani kasus ini pun mendatangi Sunny untuk sekedar berbincang. Tetapi di sini Sunny pun menanggapinya dengan sangat santai, sehingga polisi tersebut pun tampak tak mencurigai Sunny. Tetapi di sini ternyata detektif tersebut tidak langsung pulang, melainkan dia mengintai di sekitar rumah tersebut. Dan ternyata si detektif melihat Sunny dan Larissa sedang mengobrol serius, sehingga membuat detektif tersebut semakin merasa curiga. Singkat cerita, ternyata Larissa melanjutkan proyek sirkuit yang telah dijalankan oleh suaminya. Di sini tampak semua seperti baik-baik saja, dan proyek sirkuit tersebut sudah hampir rampung. Lalu di malam harinya, tampak Sunny kembali mendatangi Larissa. Seperti biasa, di sini Sunny meminta jatah kembali kepada Larissa. Setelah melakukan permantap-mantapan tersebut, ternyata malam itu detektif menelepon Sunny untuk datang ke kantor polisi di keesokan paginya karena akan ada yang dibahas pada saat itu.
Lalu di pagi harinya berangkatlah Sani dengan diantar Larissa menuju kantor polisi. Ternyata di sini Sani menunggu terlalu lama dan membuat Sani tampak gelisah. Tetapi tanpa Sani dan Larissa sadari, ternyata detektif dan timnya mendatangi rumah Larissa untuk melakukan pengecekan kejadian tersebut. Hal inilah yang membuat Sani jadi menunggu terlalu lama. Kemudian tibalah detektif di kantor polisi dan Sani pun diinterogasi kembali, di mana di sini Sani diperlihatkan rekaman simulasi kejadian. Tetapi di sini Sani tampak tenang dan tetap kekeh bahwa semua murni kecelakaan, sehingga membuat detektif tersebut menjadi geram dan marah. Di lain tempat, tampak Larissa sedang berbelanja di supermarket dan Larissa membeli alat tes kehamilan. Singkat cerita, setelah pulang dari kantor polisi, Larissa pun memberitahu Sani bahwa dia tampak ketakutan karena mereka selalu dihantui dan dicurigai oleh detektif. Akhirnya, di sini Larissa pun mengatakan yang sebenarnya kepada Sani bahwa dia telah hamil anak Sani. Sani pun terkejut dan merasa tampak bahagia. Lalu di malam harinya, tampak Sani mulai kebingungan dan stres. Di tengah kebingungannya, akhirnya Sani pun memutuskan di keesokan paginya untuk mendatangi pihak kepolisian untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Larissa yang baru saja terbangun dari tidurnya mendapati Sani yang tidak ada di tempat tidur. Dan ternyata Sani pun telah membuat surat kepada Larissa bahwa dia telah mengakui semua perbuatannya di kantor polisi. Hal ini dilakukan Sani agar Larissa bisa hidup dengan tenang tanpa harus dibayangi oleh polisi. Dan Sani juga meminta agar Larissa menjaga anak mereka selama dia di dalam penjara. Dan ternyata selama di dalam penjara, Larissa pun mengirimi Sani foto-foto anak mereka, membuat Sani pun menjadi merasa bahagia walaupun dia berada di dalam penjara. Beberapa tahun pun telah berlalu. Terlihat Larissa yang sudah menjadi bos besar di sirkuit balap tersebut. Di sini kita diperlihatkan kejadian yang sebenarnya yang penuh dengan plot twist. Ternyata Larissa tidak benar-benar hamil. Semua dilakukan Larissa agar bisa menguasai harta dari suaminya. Dan ternyata foto-foto yang dikirim oleh Larissa kepada Sani merupakan foto anak orang lain agar Sani mempercayainya. Dan ternyata di sini kita diperlihatkan bahwa orang yang menyerang George, suami dari Larissa, adalah seorang suruhan dari Larissa sendiri dan merupakan kekasih gelap dari Larissa. Dan film ini pun berakhir. Kesimpulan yang kita dapat dari film ini adalah ternyata di sini Sani hanya dimanfaatkan oleh Larissa demi ambisi Larissa sendiri. Dan kasihan juga George yang merupakan lelaki tua baik hati hanya menjadi korban saja. Oke teman-teman, sekianlah alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata atau salah penyebutan, mohon dimaafkan. Silahkan kritik saja di kolom komentar. Kami Jack Doom mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.